Gimana kabar kalian? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat saja di rumah. Saya mengucapkan selamat kepada kita semua dalam memasuki tahun ajaran yang baru. Dan sebelum memulai ibadah awal tahun pada pagi hari ini, mari kita semua bersaat teduh terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan ibadah, berkatilah kami supaya kami bisa bersungguh-sungguh untuk beribadah ya Tuhan, dan bisa mendengarkan semua yang Kau sampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan adalah gunung batu dan kota benteng kita. Dialah yang menjamin hidup kita walaupun kita memiliki banyak rintangan. Dan dialah yang senantiasa memimpin hidup kita. Marilah kita menyanyikan pujian Tuhan yang benar. Teman-teman, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini karena kami bisa berkumpul bersama melalui online untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena bisa memulai tahun ajaran yang baru. Tuhan, tolong ya Tuhan biar tahun pelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan baik ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk para siswa, untuk para guru dan keluarga masing-masing agar kami semua bisa diberikan kesehatan oleh Tuhan, bisa melewati masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah supaya bisa menangani COVID ini dengan baik dan juga
tim medis ya Tuhan, Tuhan tolong kuatkan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan ekstra ya Tuhan, dan juga keluarga mereka yang masih khawatir, masih cemas di rumah, Tuhan tolong berikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Tuhan juga tolong para masyarakat agar mereka semua bisa menaati protokol kesehatan dan kami semua bisa melewati masa-masa sulit ini dan COVID bisa cepat usai, biar kami bisa bertemu bersama dan berkumpul bersama lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Sudah sepatutnya kita berserah penuh kepada Tuhan dan senantiasa hidup dalam kebenarannya. Marilah kita menyanyikan lagu Engkaulah Tuhan. Hidup di kebenaran-Mu.
Halo remaja sekalian, siswa SMP Kristen Gloria 1. Mari Ibu mengajak kita sama-sama melipat tangan kita sama-sama mohon pertolongan Tuhan sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah kami milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan beri kami kesempatan untuk boleh mengenal isi hati Tuhan. Ini saya Tuhan, berkatilah setiap kami. Tuhan berikan kerendahan hati, Tuhan berikan keseriusan, kesungguhan untuk memikirkan firman Tuhan. Dan di dalamnya kami mendapatkan sukacita yang sejati. Berkatilah kami, guru-guru kami Tuhan, dan hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Remaja sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian Alkitab kita. Kalian pasti sudah menyiapkan Alkitab kalian dan ayat yang diberikan kepada kita pada pagi hari ini dari Keluaran pasalnya yang ke-19. Keluaran 19, ya kita buka bersama-sama. Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 6. Ya, Ibu akan bacakan bagi setiap kita. Kalian sudah siapkan Alkitab di rumah. Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Remaja sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, itu bagaimana ketika bangsa Israel di awal-awal perjalanan mereka, setelah mereka baru keluar dari perbudakan Mesir. Remaja sekalian yang dikasihi Tuhan, kalian harus ingat baik-baik bahwa peristiwa yang spektakuler, yang heboh sekali. Bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mereka diperbudak 400 tahun lamanya. Dan waktu Tuhan Allah dengan tangan yang kuat memakai Musa membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, itu menjadi satu gambaran. Menjadi satu gambaran bagaimana kamu dan saya, kita orang-orang berdosa, dibebaskan dari perbudakan dosa. Sehingga peristiwa itu menggambarkan satu kebenaran yang jauh lebih besar. Bahwa ada satu perbudakan yang lebih menakutkan. Sedih sekali diperbudak, bekerja keras di Mesir dengan raja yang kejam seperti Firaun. Tetapi ada yang jauh menyedihkan, yaitu jika kerohanian kita, hidup kita diperbudak oleh dosa. Dan Tuhan membebaskan kita. Bukan dengan Musa yang membebaskan kita dari dosa, tetapi Yesus yang lebih besar, lebih mulia dari Musa yang sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, peristiwa itu lepas dari perbudakan Mesir untuk apa? What for? Untuk apa Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir? Untuk supaya mereka bebas and then mereka bebas memiliki hidup sendiri,
Mereka mau berdagang, mereka mau bercocok tanam, mengumpulkan hasil, atau mungkin saya sekarang sudah bebas, tidak lagi disuruh kerja sama raja yang jahat itu. Maka sekarang saya akan bangun rumah tinggi, saya akan kawin, saya akan punya keluarga, bersenang-senang, lalu membesarkan anak-anak saya. That's it. Apakah itu tujuannya Allah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir? Wah, sama sekali tidak. Kalian tahu tidak? Tujuan Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir itu sudah dikatakan oleh Musa dan Harun pada waktu mereka menghadapi raja jahat, raja gila seperti Firaun. Musa katakan, "Let my people go." Firman Tuhan, biarkan umatku pergi. Supaya apa? Supaya mereka menyembah Tuhan Allah. Itu tujuannya. Apakah di Mesir mereka tidak bisa menyembah Allah? Apakah di Mesir mereka tidak tahu caranya beribadah? Wah, di Mesir sudah campur segala penyembahan berhala. Kodok pun jadi Allah. Macam-macam binatang semua disembah jadi Allah. Kacau. Maka Tuhan punya satu tujuan. Misi bebas untuk apa? Beribadah. Bebas untuk beribadah. Maka Raja Firaun akhirnya ketika Tuhan memukul dengan 10 tulah sampai anak sulungnya mati. Semua anak sulung di Mesir, binatangnya juga dimatikan Tuhan. Maka mereka dibawa keluar. Oh, senangnya. Puji Tuhan, kami sekarang bebas. Jalan-jalan di padang gurun, hidup suka-suka saya, makan, minum, jalan-jalan, sesuka-suka saya. Apakah demikian? Tidak. Ayat yang kamu dan saya tadi baca, Keluaran pasal 19, menunjukkan benar kata Tuhan. Mereka dibawa keluar dari Mesir untuk apa? Untuk mengenal siapa Allah. Mereka bukan hidup untuk suka-sukanya saya, suka-suka gua sendiri. Tidak. Mereka dibawa keluar dan disitulah Tuhan menggenapi janjinya. Di atas gunung Sinai, mereka pertama kali belajar bagaimana beribadah. Mereka menyadari Allah yang tidak kelihatan, tidak seperti Allah-Allah di Mesir yang ada patungnya. Sekarang hadir di Gunung Sinai dengan segala kemegahannya. Allah itu Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Allah yang menggentarkan, bukan seperti Allah-Allah di Mesir. Allah yang kudus. Allah di dalam Keluaran pasal 19 yang tadi kita baca, kehadiran Allah diwakili dengan awan yang tebal, dengan asap, dengan guru, petir, kilat, dan api. Mereka hanya boleh tunggu di bawah gunung. Mereka ketakutan dan mereka baru sadar, oh Tuhan, Engkau terlalu dahsyat, Engkau kudus, kami kecil, kami gak boleh datang dekat-dekat kepadamu. Tahu tidak? Wah, betapa bersyukurnya remaja sekalian kita yang sekarang hidup karena anugerah di dalam Tuhan Yesus. Kalau dulu kalian tahu bangsa Israel datang dengan segala ketakutan, kegentaran. Tetapi sekarang di dalam Tuhan Yesus kita boleh datang dekat-dekat kepada Tuhan Allah. Karena apa? Karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Karena Yesus sudah berkorban bagi kita. Sehingga kita yang harusnya dibuang Tuhan, boleh datang dekat-dekat kepada Allah. Bangsa Israel dulu tidak berani. Berani dekat-dekat, mereka akan mati dibunuh oleh Tuhan. Karena mereka adalah manusia berdosa yang lemah. Dan kita akan bersyukur. Sekalipun remaja sekalian ingat ya, kita tidak melihat petir, tidak melihat kilat, awan yang tebal. Tetapi harusnya kita datang dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Dengan hati yang tahu berterima kasih.
dengan hati yang tidak boleh sembarangan datang kepada Tuhan, dengan hati yang ingat, Tuhan, saya boleh datang kepadamu karena Yesus lebih dulu sudah mencurahkan darah untuk saya, sehingga saya boleh datang dekat-dekat kepada Allah. Sehingga kita sekarang ini harusnya, walaupun bahkan lewat online, kita beribadah dengan apa? Dengan rasa syukur, dengan terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan pakai segala cara sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan Israel belajar, saya adalah milik Tuhan Allah. Saya dibebaskan bukan untuk suka-suka, foya-foya. Saya mau bikin rencana untuk diri saya sendiri. Tidak. Saya dibebaskan oleh Tuhan Allah untuk belajar apa? Untuk belajar mengenal siapa Tuhan Allah. Untuk belajar apa? Untuk belajar menikmati Tuhan Allah. Dan terlebih juga belajar ketika saya kenal Tuhan saya yang begitu baik, begitu mulia, saya juga belajar untuk mentaatinya. Maka di Gunung Sinai inilah anak-anak, di dalam Keluaran pasal 19, setelah itu di pasal 20, Tuhan Allah memberikan kepada bangsa Israel 10 perintah, peraturan. Ingat Israel, kamu bukan lagi hidup seperti di Mesir, di masa-masa perbudakan. Kamu hidup mentaati raja dunia seperti Firaun. Tapi kali ini kamu adalah milikku, milik Tuhan Allah. Kamu tidak boleh hidup seperti hidupmu yang lama di dalam perbudakan dosa sebelum kamu kenal Tuhan. Kamu milikku dan milik Allah, umat Israel. Begitu juga kamu dan saya. Saat itu diberikan apa? Diberi Tuhan peraturan, 10 perintah. Bagaimana caranya mengenal Allah? Siapakah Allah? Bukan manusia yang bikin peraturan. Saya mau dekat-dekat Allah dengan ini, dengan berbanyak amal, dengan ini, dengan ini. Bukan manusia yang bikin peraturan. Tapi Tuhan yang berikan kepada mereka 10 perintah. Tuhan berikan kepada mereka aturan bagaimana cara mendekati Allah. Tidak boleh ada Allah lain. Ya, jangan membuat patung dan jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat, kemudian hormatilah orang tua. Begitu seterusnya 10 hukum ya yang sering kamu dengarkan. Sehingga remaja yang sekalian dikasih Tuhan, oh mereka belajar, baik Tuhan, saya dibebaskan bukan untuk punya otoritas atas diri saya sendiri, tentukan rencana hidup saya sendiri. Bukan, saya dibebaskan untuk menikmati Tuhan. Dulu saya tidak menikmati Engkau Tuhan. Dulu saya tidak mengenal dan tidak bisa mentaati Engkau. Sekarang di dalam Tuhan Yesus saya diberi kekuatan untuk mentaati Engkau. Maka kita bebas untuk apa? Remaja sekalian yang dikasih Tuhan, dunia ini mengajar kita bebas, tidak seperti apa yang Alkitab katakan. Dunia mengajarkan, oke, kalau kamu ikut saya, maka saya beri kamu kebebasan, hai remaja sekalian. Bebas untuk apa? Bebas untuk menikmati hobimu sesuka-suka kamu. Bebas untuk main game, menggunakan waktu. Bebas untuk gunakan uang. Bebas untuk gunakan hidupmu sesuka-suka kamu. Itu ide dunia. Ya, bebas seperti demikian. Tetapi kalian tahu itu semua kebohongan. Itu semua penipuan dunia. Iblis dan dunia selalu menawarkan BAS yang berbeda dari apa yang Tuhan berikan. Iblis menawarkan kebebasan itu seperti apa? Oh, ide bebas itu, ingat tidak? Bagaimana ular menawarkan kebebasan kepada Adam dan Hawa. Wah, yang ditawarkan oleh ular adalah apa? Hawa, ya, waktu Hawa berbicara dengan iblis. Tuhan katakan tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi iblis katakan, waduh, kenapa ya ada kata tidak boleh? Ada peraturan. Itu pembatasan. Aduh, capek deh. Tidak boleh.
Lihat ya, jahat sekali ya. Semua buah pohon dalam taman ini semua boleh. Satu punya Tuhan tidak boleh. Tapi iblis menimbulkan kecurigaan terhadap Allah. Tidak boleh makan kan? Ya, Tuhan itu melarang kamu. Tapi iblis katakan, shh. Karena apa? Karena Tuhan tahu kalau kamu makan buah itu, kamu nanti jadi seperti Allah. Wah, remaja sekalian, tawaran untuk jadi seperti Allah itu menggoda sekali. Karena apa? Seperti Allah itu apa? Waduh, keren. Seperti Allah itu nggak ada peraturan, nggak ada yang ngatur. Bebas suka-suka saya, mau tidur, mau makan, mau main game, mau ngapa-ngapain, mau ngata-ngatain orang, mau tidak taat, bebas. Kalau jadi Allah, itu bisa mengatur orang lain. Kalau jadi manusia, selalu diatur Tuhan Allah. Maka kalian tahu, itu sepertinya menggoda sekali. Tetapi kalian ingat baik-baik kata Bu Mercy ya. Iblis itu ketika kamu belum jatuh dalam dosa, dia selalu hadir seperti best friend. Seperti teman yang baik. Makan buah itu. Sepertinya dia hadir di sebelahmu. Sepertinya dia selalu membela kamu. Tetapi pada waktu kamu memutuskan terlepas dari Tuhan, memutuskan untuk mengatur hidupmu sendiri, dan saat itu kamu jatuh dalam dosa, kemana iblis? Kabur, ngacir, lari. Dia tinggalkan kamu seorang diri. Kamu harus bertanggung jawab kepada dunia, kepada Tuhan. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya penipuan. Iblis tinggalkan Adam Hawa sendirian harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan Tuhan hukum mereka. Mereka saling melemparkan kesalahan. Tapi Tuhan hukum mereka keluar. Mereka diusir keluar. Remaja sekalian, ingat baik-baik. Itulah natur kita manusia berdosa. Kita selalu tidak suka dengan aturan. Kita tidak suka kalau papa mama mengatur kita, guru mengatur kita, harus ini, harus itu. Kita tidak suka. Tapi kita sangat menikmati, ingin sekali mengatur orang. Bagaimana supaya mama itu harusnya begini. Mama itu, papa itu harusnya begini. Kenapa jadi orang tua tidak seperti ini. Guru yang baik itu harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Kita selalu ingin mengatur orang, tapi kita tidak mau diatur. Kita manusia berdosa selalu mau lari dari tanggung jawab. Dan selalu menuntut orang lain. Itulah keberadaan kita manusia berdosa. Sehingga remaja sekalian, justru kalian lihat ya. Di mana sebetulnya kebebasan yang sejati? Alkitab mengatakan kebebasan yang paling sejati itu terletak justru apa? Pada waktu kita taat pada otoritas Tuhan. Tuhan di atas memakai orang tua, memakai guru, memakai kakak-kakak pembina orang dewasa rohani untuk memberikan nasihat, memberikan masukan kepada kita. Tuhan memakai mereka semua, dan kebebasan itu selalu bersamaan dengan ketaatan. Ya. Itu yang Alkitab ajarkan. Kalau dunia ajarkan kebebasan, tidak ada otoritas, liar, suka-suka saya. Kacau, dunia yang seperti itu akan kacau. Tetapi di dalam Tuhan, kebebasan dan ketaatan berjalan bersama-sama. Sejajar. Kamu menikmati kebebasan, itu justru di dalam ketaatan. Seperti gambar ini. Coba kamu lihat. Coba kamu lihat kereta yang super cepat. Tahun 2016 Jepang punya kereta yang super cepat. Tetapi kemudian China mengeluarkan kereta yang super cepat sekali. Begitu cepatnya. Nah, saya tanya pada kalian. Kereta itu bisa melaju paling cepat, paling bebas, paling spektakuler, paling cepat. Pada waktu apa? Pada waktu si kereta itu berjalan sesuka-sukanya. Kapan kereta itu melaju paling cepat? Justru pada waktu apa? Pada waktu dia menempel di rel keretanya yang memang didesain. Pada waktu dia melekat
di rel kereta itu, maka keretanya bisa berjalan lepas. Kalau kereta itu putuskan, saya mau lepas, saya mau bebas, nggak mau pakai rel kereta lagi, bosan lepaskan. Bisa tidak? Bisa. Keretanya bisa jalan. Bisa. Bisa apa? Bisa nubruk. Bisa gubrak. Bisa hancur. Bisa mencelakai orang lain. Bisa merusak dirinya sendiri. Itulah kebebasan yang ditawarkan oleh dunia. Maka remaja sekalian yang dikasih Tuhan, perhatikan juga gambar ini ya. Ini gambar simple untuk anak-anak SD, tapi kamu pun masih bisa belajar. Tuhan Yesus ingin kita mentaatinya. Tuhan seperti gambar ini tersenyum, dan kita seperti anak kecil di bawah yang mentaatinya. Tuhan, saya mau taat ya, bukan untuk hadiah, bukan ketakutan. Just because I love you. Tetapi kemudian kita menemukan kita mirip Adam dan Hawa. Saya nggak suka otoritas. Saya ingin naik. Saya ingin naik. Ingin naik. Ingin naik. Naik. Ya, dan akhirnya apa? Tuhan biarkan kamu. Naik, naik. Terlepas dari Tuhan. Saya juga mau mengatur seperti Tuhan. Ya, dan kamu akan menemukan tempat yang paling lonely. Tempat yang sendirian. Kamu akan kesepian di sana. Tidak ada yang menemani kamu. Tuhan pun akan meninggalkan kamu. Sama seperti Adam dan Hawa yang diusir keluar dari Taman Eden. Hasilnya adalah ketakutan, kesedihan, kesendirian. Maka remaja sekalian dikasih Tuhan, kita belajar untuk apa? Untuk menghargai Tuhan. Tuhan membebaskan bangsa Israel supaya mereka mengenal Allah. Hidup dengan aturan-aturan Allah, tidak liar, tidak hidup seperti dulu. Dan hidup dengan menghargai otoritas Tuhan Allah. Dan Tuhan berkata, Israel, ingat, aku yang melepaskan engkau dari Mesir. Seperti apa? Remaja sekalian, waktu kita mentaati Tuhan, waktu kita menghormati otoritas Tuhan dalam hidup kita, belajar rendah hati untuk itu, maka kau akan melihat Tuhan berkata, aku menjaga engkau seperti apa? Dua hal. Seperti induk burung Raja Wali menjaga anak-anaknya. Kedua, seperti harta kesayanganku. Jika engkau mendengarkan firman-Ku, hai Israel, jika engkau pegang perjanjian-Ku sungguh-sungguh, maka apa yang Allah lakukan? Kita akan dijaga Tuhan seperti induk burung Raja Wali menjaga anak-anak burung Raja Wali. Itu bijaksana Tuhan. Wah, indah sekali. Kamu tahu burung Raja Wali kalau menjaga anak-anaknya, dia akan jaga, beri makan ya. Terus beri makan, beri sarang yang hangat. Sampai sekitar 90 hari, hampir mendekati 100 hari, anak-anak burung sudah lebih besar. Itu bijaksana yang Tuhan taruh kepada seekor binatang seperti burung Raja Wali. Apa yang dilakukan oleh induk ini? Anak-anaknya sudah semakin sehat, bulu-bulu sudah semakin tumbuh. Yang dilakukan adalah apa? Dia menggoyangkan sangkarnya, kata Alkitab. Digoncang-goncangkan. Anak-anaknya nggak ada yang mau keluar dari sarang. Ciap, 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 ciap. Mereka maunya di sarang. Nyaman. Makan terus, dilindungi terus. Tapi induk Raja Wali tidak mau. Dia membalikkan sarang itu sampai apa? Sepertinya kejam ya. Anak-anak burung itu jatuh dari atas, turun ke bawah. Mungkin mereka berteriak, kejam. Tapi Alkitab di dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 katakan, Tuhan Allah itu laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Waktu anaknya jatuh, dia melayang-layang di atas anak-anaknya. Anak-anaknya bilang, kejam. Tapi kemudian pada waktu beberapa burung yang lemah, induk itu akan menopang. Dan ternyata anak-anak yang dilemparkan dari sarang, kebanyakan apa? Kepakan sayap. Kepakan. Dan kemudian apa? Kemudian mereka terbang tinggi sebagai Raja Wali muda. Itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupanmu, hai remaja.
Jika engkau mentaati Tuhan, Tuhan akan membentuk hidupmu. Jangan takut. Tuhan kemungkinan besar akan mengizinkan kamu melewati kesusahan, kesulitan. Jangan sering mengeluh. Jangan mengasihani diri. Aku susah. Ya, PJJ susah. Pelajaran online gak enak. Bosen, boring. Banyak tugas. Ingat, kamu adalah remaja. Kamu bukan lagi playgroup, bukan TK, atau bukan SD. You are grow up. Kamu lebih besar. Dan kamu harusnya mendapat tantangan lebih kuat. Sehingga apa? Kamu mengepakkan sayapmu. Jangan malas. Kau perhatikan ya, Tuhan selalu memakai cara ini di dalam Alkitab. Kau masih ingat cerita Yusuf? Yusuf itu Tuhan janji dia akan menjadi pemimpin. Tuhan beri 2 kali mimpi kepada dia. Dia jadi pemimpin. Apakah saat itu juga dia langsung menjadi Perdana Menteri Yusuf? Tidak. Tuhan izinkan dia mendapat iri hati, ketidakadilan, dibuang ke sumur. 13 tahun lamanya belajar menjadi budak, belajar sabar, belajar bergantung pada Tuhan. Sampai kemudian dia menjadi Perdana Menteri terhormat dan dipercaya Firaun luar biasa. Itulah cara Tuhan membentuk Yusuf. Tidak langsung Yusuf menjadi pemimpin. Kalau langsung jadi pemimpin, Yusuf menjadi pemimpin yang akan sombong, yang tidak tahu belas kasihan, pendendam. Tapi lewat kesulitan, Tuhan membentuk Yusuf. Dia mengembangkan sayap-sayapnya. Dan dia menjadi pemuda yang dipakai Tuhan. Dan dia mengampuni kakak-kakaknya. Masih ingat tentang Daud? Wah, Daud itu tidak pernah ingin jadi raja. Tuhan yang ingin Daud jadi raja. Tapi pada waktu Daud menjadi raja, apakah langsung dia jadi raja? Tidak. Tuhan mengeluarkan Daud dari kenyamanannya. Tuhan membentuk Daud. Daud kerja mulai dari bawah, bawa kecapi ke istana Saul, raja yang iri hati. Daud menyanyi. Daud pekerjaannya sepele, sederhana. Sebelum ini Daud kerjaannya cuma bawa makanan, ya, kayak GoFood antar makanan buat kakak-kakaknya yang jago perang. Tapi Tuhan bekerja kepada anak sederhana ini terus dan Tuhan kasih tanggung jawab besar. Daud mendapat iri hati dari Saul. Saul mau bunuh Daud. Saul kejar-kejar Daud. Daud lari di hutan selama 7 tahun. Daud terus hidup dalam kesusahan. Dan kemudian dia menjadi raja yang tangguh, yang kuat. Dia tidak menjadi raja yang sombong. Dan Tuhan memakai dia. Begitulah jikalau Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Remaja sekalian, Tuhan berkata, jika engkau mentaati aku akan topang kamu seperti induk burung Raja Wali. Kamu mungkin akan kepakan sayap, tapi jangan takut. Aku menopang kamu. Terus kepakan sayapmu, jangan menyerah, jangan putus asa. Dan Tuhan katakan, karena kamu adalah harta kesayanganku. Dijaga Tuhan luar biasa. Bukankah itu sesuatu hal yang indah? Tuhan memberkati kita remaja sekalian. Kiranya kamu belajar rendah hati mau dipakai Tuhan. Dan kamu melihat bagaimana hidupmu dibentuk Tuhan dengan luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami baru merenungkan bagian firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa berkati setiap remaja Tuhan yang sudah mendengarkan bagian firman Tuhan. Oh Tuhan, lembutkanlah hati mereka. Berikanlah kerendahan hati menjadi orang-orang muda yang terus mengandalkan Tuhan. Terus belajar dengan kerelaan untuk mentaati Tuhan. Dan mereka belajar untuk hidup dibentuk Tuhan, di tempat Tuhan. Mereka melihat bagaimana Engkau memimpin Tuhan di dalam setiap kesulitan, tantangan, tugas demi tugas. Tuhan menopang dan memelihara. Terima kasih ya Tuhan, dan kiranya semua yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati kita.
Terima kasih kepada Bu Mercy yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelum mengakhiri ibadah ini, marilah kita semua menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.